Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah malam Natal pada tanggal 24 Desember tahun 2023 tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 hingga ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, adapun yang menjadi tema dalam khotbah malam Natal saat ini adalah Allah menyertai kita. Saudara yang terkasih, selamat Natal bagi kita sekalian. Hari ini kita tiba di malam Natal, malam yang penuh dengan sukacita, malam yang penuh dengan pengharapan akan kabar keselamatan yang telah Tuhan nyatakan itu. Kiranya sukacita Natal menjadi milik kita bersama. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita agungkan nama Tuhan Allah yang kudus itu. Allah yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini dengan menjadi seorang manusia yang sama seperti kita. Mari memuji nama Tuhan. Allah yang telah datang ke tengah dunia ini, Allah yang sungguh mengasihi kita, Allah yang menyertai kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Immanuel, yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang terkasih, melalui khotbah di malam Natal ini, kita menyimak penjelasan Injil Matius yang dengan lugas mengisahkan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Dalam Injil Matius ini, dengan lugas dijelaskan bahwa Maria ibu Yesus pada saat itu sedang bertunangan dengan seorang pria yang bernama Yusuf, di mana Yusuf adalah seorang dari keturunan Daud. Namun ada satu hal yang terjadi saat itu, di luar dari logika manusia, bahwa Maria telah mengandung dari Roh Kudus. Situasi itu bukan perkara yang mudah untuk dihadapi, sebab bagi orang Israel, jika seseorang mengandung di luar pernikahan, maka hal itu dianggap sebagai sebuah aib. Namanya pasti akan tercemar. Namun Yusuf, seorang yang tulus hati, menerima kenyataan itu, di balik sebuah rencana bahwa dia akan menceraikan Maria secara diam-diam setelah proses pernikahan berlangsung, agar nama Maria tidak tercemar. Namun di tengah situasi di mana ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan hadir ke dalam mimpi Yusuf dan menjelaskan kepada Yusuf bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, yang kelak dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dialah Sang Mesias yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa, agar genaplah
apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwa anak darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamainya Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Saudara yang terkasih, apa yang dapat kita simak dari nas khotbah di malam Natal ini adalah bahwa Allah sungguh hadir ke tengah dunia ini. Allah menyertai kita. Jika dalam nas ini dikisahkan bahwa Yusuf sempat berencana untuk menceraikan Maria, namun ketika berita kelahiran Sang Mesias itu disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya, maka segala keraguan itu lenyap pada saat itu juga. Berita kelahiran Sang Immanuel menumbuhkan semangat dan sukacita yang baru dalam kehidupan Yusuf. Saudara terkasih, dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang sulit untuk kita pahami. Beragam hal yang sungguh tidak masuk akal, yang kadang membuat kita bingung dan bertanya-tanya, kenapa, bagaimana, dan mengapa. Tetapi lihatlah apa yang disampaikan firman Tuhan di malam Natal ini. Segala pertanyaan dan keraguan, pasti Tuhan jawab. Apa yang tidak masuk akal, sungguh akan Tuhan nyatakan lewat hikmat ilahi dalam kehidupan umat manusia. Sehingga pada akhirnya kita akan kagum dan tercengang melihat dan merasakan bagaimana Allah bekerja di sepanjang perjalanan hidup kita. Pada malam Natal ini kita diingatkan kembali tentang kelahiran Sang Juru Selamat dunia itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias yang telah lama dinantikan. Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa seorang manusia. Proses inkarnasi itu sungguh suatu kejadian yang luar biasa, yang tak dapat dipahami oleh logika manusia. Maka dengan demikian benarlah bahwa Dia sungguh-sungguh Allah yang Maha Kuasa. Karena itu jangan takut saudara terkasih, jangan gentar dan jangan patah semangat. Ingatlah bahwa Tuhan Allah sudah hadir ke tengah dunia ini. Dia adalah Allah yang menyertai setiap orang yang percaya kepadanya, setiap umat kepunyaannya. Saudara yang terkasih, di malam Natal ini kita merenungkan kembali bagaimana peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus di kota Bethlehem di kandang domba lebih dari 2000 tahun yang lampau. Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus di sebuah kandang domba adalah wujud dan kerendahan hati, di mana Allah mengajarkan kita untuk memiliki kerendahan hati. Sang Maharaja di atas segala raja terlahir di sebuah kandang domba yang hina. Peristiwa itu disaksikan oleh para gembala di padang Efrata. Sekalipun para gembala adalah golongan yang terendah pada masa itu, namun justru kepada mereka lah Allah hadir menyatakan dirinya. Demikian juga para orang Majus, golongan berhikmat, juga menerima kesempatan untuk melihat Yesus yang lahir itu. Lalu disambut dengan nyanyian para malaikat yang menyanyikan gita surgawi yang menyatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia di tengah dunia ini. Oleh karena itu, sebagai umat kepunyaan Allah yang merasakan karya Sang Immanuel di dalam hidup ini, mari tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Allah dan percaya bahwa Allah menyertai kita. Saudara terkasih, memahami dan mengimani kelahiran Tuhan Yesus, Sang Mesias, yang dikandung dari Roh Kudus, bagi sebagian orang, hal itu sulit untuk diterima. Dan begitu banyak orang yang sulit percaya bagaimana Allah telah menyatakan dirinya lewat inkarnasi Kristus dengan mengambil rupa seorang manusia. Sejajar dengan itu ada sebuah kisah yang hendak menyatakan sebuah perenungan bagi kita bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa yang telah datang ke tengah dunia ini. Ada seorang pria yang menganggap Natal sebagai sebuah tahyul belaka. Ia bukanlah seorang yang kikir, melainkan seorang yang baik hati dan tulus, setia kepada keluarganya, dan bersih kelakuannya
terhadap orang lain. Namun ia sulit percaya akan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang diceritakan setiap gereja pada hari Natal. Ia sungguh-sungguh tidak percaya bagaimana mungkin Allah menjadi manusia. Hingga suatu ketika tepat di sore hari menjelang perayaan malam Natal, sesaat ketika istrinya bersama dengan anak-anaknya hendak berangkat ke gereja mengikuti ibadah malam Natal, ia berkata kepada istrinya itu, "Saya minta maaf kepadamu kalau saya masih tetap tidak bisa ikut beribadah di malam Natal, karena saya tidak bisa mengerti dan belum dapat percaya bagaimana mungkin dan mengapa Tuhan mau menjadi manusia. Hal itu sungguh tidak masuk akal bagiku. Oleh karena itu, saya tidak akan ikut merayakan Natal bersamamu." Itulah yang dikatakan pria itu kepada istrinya. Tentunya mendengar itu istrinya pun sangat sedih. Demikian juga anak-anaknya, karena mereka harus pergi beribadah ke gereja di malam Natal tanpa ayahnya, karena ayahnya itu tidak percaya kepada Yesus, Anak Allah yang Maha Kuasa itu. Dengan merasa sedih, sang istri pun berangkat bersama anak-anaknya mengikuti ibadah malam Natal, kecuali suaminya yang tinggal di rumah. Tak lama setelah keluarganya berangkat, cuaca mulai mendung, angin begitu kencang. Sambil duduk menonton televisi, tiba-tiba pria itu dikejutkan oleh suara benturan yang keras di jendela rumahnya. Dengan penasaran ia keluar dan melihat ternyata ada seekor burung merpati yang menabrak jendela rumahnya. Kemungkinan oleh karena cuaca yang begitu ekstrim membuat burung tersebut kewalahan terbang. Pria itu pun merasa kasihan dengan burung merpati itu dan hendak membawanya ke rumahnya. Lalu ia berusaha menangkap burung itu, malah burung itu takut dan menjauh. Lalu pria itu berkata, "Aku berniat baik, hanya ingin menolongmu, tapi kenapa engkau malah menjauh?" Lalu pria itu memecah-mecahkan roti dengan harapan roti itu akan memikat burung itu. Walau perlahan memang burung merpati itu terpikat dengan roti itu. Namun ketika ia semakin dekat kepada pria itu, burung itu malah pergi terbang jauh. Pria itu pun merasa sedih. Kembali ia berkata, "Aku hanya mau menolongnya. Seandainya saja aku bisa menjelma menjadi seekor burung merpati, pasti ia tidak akan menghindariku. Pasti ia akan dapat kuselamatkan. Aku yakin hanya itulah cara terbaik untuk menyelamatkannya." Demikian gumam pria itu dalam hatinya. Namun di saat itu ia tersadar bahwa peristiwa itu telah mengetuk pintu hatinya tentang apa yang terjadi lewat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Bukankah Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah menjelma menjadi manusia? Dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia telah meninggalkan singgasananya dengan rela turun ke tengah dunia ini dan mengambil rubah seorang manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Lalu tak lama kemudian pria itu pun sadar dan bergegas, lalu berangkat ke gereja untuk merayakan malam Natal bersama semua orang di gereja di malam Natal itu. Saudara terkasih, demikianlah sesungguhnya yang terjadi dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Dia yang adalah firman, sesungguhnya telah menjadi manusia. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel, yang menyertai kita dan yang telah menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Ia telah lahir ke dalam dunia ini agar dunia ini diselamatkannya. Dan secara pribadi, ia juga terlahir dalam kehidupan saudara, ketika saudara sungguh-sungguh membuka hatimu untuk menjadi tempat di mana ia hadir dan berkuasa. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di malam Natal ini, mari dengan sungguh-sungguh
sambut kelahiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan saudara, agar engkau tidak khawatir lagi di dalam kehidupanmu, namun agar engkau beroleh sukacita dan semangat yang baru karena penyertaan Tuhan yang sungguh agung dan luar biasa itu. Dialah Allah yang maha kuasa, Allah yang layak kita sembah, Allah yang sungguh mengerti apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita, Allah yang sungguh mengasihi kita, Allah yang menyertai kita. Percayalah kepada Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Sang Immanuel, Allah yang menyertai kami, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini, yang telah menyelamatkan kami dan memberikan kami damai dan sukacita. Di malam Natal ini, sukacita itu semakin sempurna lewat renungan akan firman Tuhan yang mengingatkan kami, Engkau Sang Immanuel, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menyertai kami. Bagimulah pujian hormat kekal sampai selamanya. Amin.